Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel FTSR. Di video kali ini kita bakalan membahas tentang senjata api. Tapi bukan tepat bagian senjata apinya, melainkan bagian peredam yang pasti udah teman-teman semua lihat dari thumbnail. Dimana benda ini selalu kita temui di bagian depan sebuah senjata. Sebenarnya sih untuk sistem kerjanya hampir mirip-mirip lah dengan sistem kerja dari knalpot motor yang udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi yang udah ngikutin video sebelumnya dari kita pasti bakalan lebih mudah untuk nangkepnya. Dan sekarang, yuk kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita lanjut, kita mau berterima kasih nih untuk teman-teman yang udah support channel FTSR ini melalui donasinya di Saweria. Budi, Dava Ahmad 047, Hehe Gitu, Akbar Noxpil, Soyjoy, A. Christopher Nugraha, Septian, Lazuardi, Bayu, Akmal Nerf, Yusuf, David Ingin Naik Tank, Rioni Bos, Tetangga Jauh, Camplung Motogom, dan Ahmad. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana untuk mekanisme peredamannya, di sini kita bakalan membahas terlebih dahulu mengapa dan bagaimana senjata api mampu menghasilkan suara yang sangat keras saat ditembakkan. Untuk penjelasan simpelnya, senjata api dapat menghasilkan sebuah suara yang kencang dikarenakan adanya sebuah ledakan yang dihasilkan dari pembakaran propelan, atau sesuai dengan namanya, reaksi kimia propelan akan bekerja untuk mendorong proyektil melalui lubang laras dengan tekanan gas yang sangat tinggi. Kira-kira seberapa besarkah tekanan ini? Untuk perbandingannya, senapan angin untuk berburu aja itu ada di 6000 PSI, sedangkan pistol dengan kaliber 9 mm memiliki tekanan di 35.000 PSI, hampir 6 kali lipatnya dari senapan angin. Atau mungkin agar lebih umum, kita juga bisa bandingkan dengan letusan ban mobil, di mana ban mobil itu memiliki tekanan di 35 PSI, yang artinya peluru akan terdorong dengan tekanan 1000 kali lipat lebih besar dari tekanan ban mobil yang biasa digunakan untuk mengangkat sebuah kendaraan. Oke, kita lanjut. Bersamaan dengan peluru yang keluar dari ujung laras, tekanan gas yang sebelumnya bertugas untuk mendorong proyektil berupa peluru juga akan ikut keluar. Yang dimana pada saat keluar tekanan gas akan berekspansi dengan kuat ke segala arah secara tidak beraturan. Kondisi ini akan menimbulkan gelombang kejut atau shockwave yang menghasilkan suara yang sangat keras. Seperti halnya pada saat kita mendengar suara ban mobil pecah, hanya saja kondisinya dengan tekanan yang lebih besar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukanlah sebuah part tambahan yang kita kenal dengan sebutan peredam suara atau suppressor, yang bertujuan untuk meminimalisir gelombang kejut yang terjadi. Prinsip peredam suara ini bekerja dengan cara mengatur gas hasil ekspansi yang keluar dalam tempo yang selambat-lambatnya dengan tujuan meminimalisir gelombang kejut. Dalam prakteknya, maka diciptakanlah sebuah peredam berbentuk silinder yang pada bagian tengahnya berlubang semacam laras hanya saja diperpanjang, sehingga proyektil yang ditembakkan tetap bisa melaju dengan bebas dan melewatinya. Namun, pada bagian dalam silinder, kita akan melihat sekat-sekat atau chamber, di mana saat kita melakukan proses firing atau tembak, gas ekspansi dari hasil reaksi propelan akan masuk ke chamber yang berada di dalam tabung peredam tersebut. Nah, di sini gas yang masuk ke dalam chamber ini akan memantul dan kembali. Dan tahu apa yang akan terjadi? Yap, gas yang memantul tersebut akan menabrak langsung gas yang sedang bergerak menuju keluar. Hal ini dikenal dengan sebutan intervensi suara. Untuk gambaran lebih simpelnya gini, kita akan gambarkan gelombang suara dari hasil ekspansi yang akan bergerak keluar dengan sebuah grafik. Tentunya gelombang grafik ini akan berbentuk bukit dan juga cekungan. Lalu kita gambar lagi grafik yang kedua. Untuk gelombang suara dari gas yang memantul kita akan gambarkan sama. Namun, karena arahnya berbalik dan memantul dan melawan arah, maka gelombang tersebut akan bernilai negatif dan menjadi seperti ini. Dan ketika kedua gelombang ini kita kombinasikan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang dimana gelombang suara yang bergerak keluar akan lebih rendah dan landai, yang artinya suara yang dihasilkan sebuah pistol akan berkurang. Nah, kurang lebih seperti itulah prinsip utama dari sebuah peredam atau suppressor. Namun tidak hanya sampai di sana. Chamber ini juga bisa disesuaikan jumlah dan bentuknya, yang artinya semakin efisien bentuk sebuah chamber dan semakin banyak jumlahnya, maka akan menghasilkan peredaman yang lebih baik. Tapi sayangnya, kalau kita berpikir peredam suara atau suppressor itu bisa sehebat di dalam film-film,
Sangat disayangkan karena peredaman yang terjadi ternyata tidak sesakti itu. Tidak sesenyap seperti yang digambarkan di film-film tersebut. Karena suara pistol tanpa peredam suara itu ada di kisaran 160 desibel. Sedangkan saat menggunakan sebuah peredam atau suppressor, suara tersebut akan turun menjadi 132 desibel. Artinya pengurangan hanya terjadi sekitar 40-30 desibel aja. Untuk yang belum kebayang, kira-kira sekencang apa sih itu? Untuk gambarannya, teman-teman bisa hidupkan motor di rumah masing-masing. Motor dengan knalpot standar, dengan kondisi idle itu suaranya ada di kisaran 40-50 desibel. Jadi masih 3-5 kali lipat lebih kencang dari suara motor dengan knalpot standar. Tapi walaupun begitu, walaupun peredaman suara yang dihasilkan oleh suppressor itu tidak seperti yang kita harapkan, namun pada situasi dan kondisi tertentu peredaman suara bisa memberikan beberapa keuntungan. Seperti pada jarak jauh, akan mempersulit identifikasi dari mana arah suara tembakan. Dan untuk keuntungan yang kedua, berguna saat diaplikasikan pada ruangan tertutup karena suara tembakan akan bergema menjadi lebih keras di telinga. Yang dimana kondisi ini akan sangat berguna untuk mengecoh konsentrasi target dan juga dapat mengurangi potensi kerusakan pendengaran bagi sang penggunanya. Oke, itu dia informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Seperti biasa, jika di antara teman-teman ada kritik dan juga saran atau pertanyaan, jangan ragu tulis dan hidupkan kolom komentar di bawah. Begitu juga untuk teman-teman yang mau memberikan masukan menarik untuk konten-konten kita selanjutnya. Saya Muhammad Khairul undur diri, see you in the following videos and thanks for watching.